Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikentri Utami, NIM 2220029. Di sini saya akan menyampaikan materi pengertian isim nakirah dan ma'rifat. Yang pertama yaitu isim nakirah, yaitu adalah isim yang menunjukkan kepada sesuatu, namun sesuatu itu masih memiliki arti samar atau umum atau belum tentu. Contohnya, katabtu risalah, kamu menulis surat. Kata surat secara makna dan lafaz masih umum dan tidak menunjukkan kepada surat tertentu. Artinya mencakup semua surat baik resmi maupun non-resmi. Kemudian yang kedua yaitu isim ma'rifat. Isim ma'rifat adalah isim yang menunjukkan pada sesuatu yang mempunyai faidah, makna tertentu atau khusus. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Tomona, NIM 2220023 dari kelas PPAA. Di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu macam-macam isim ma'rifat dan isim nakirah. Isim ma'rifat. Al-ma'rifatu khamsatu asya'u ismi maru nahnu ana wa anta wa ismi alam nahu sayyid wa ismi mab'u nahnu hada wa hadihi huwa la'a wa ismi alladhi fihi alfi wal alamu nahnu arjala wa khala wa ma adfi lawahid min hadihi arba'ah. Isim ma'rifat dibagi menjadi 5, yaitu A. Isim dhamir. Isim dhamir yaitu kata ganti untuk pembicara atau orang pertama seperti ana, saya, dan untuk orang yang diajak bicara atau orang kedua seperti anta, engkau laki-laki, dan untuk orang ketiga huwa, dia laki-laki. Isim dhamir atau yang berupa munfasil dan muttasil. Dhamir munfasil yaitu dhamir yang tampak karena berdiri sendiri dan pengucapan seperti anti, huwa, hiya, anta, nahnu, ana, dan lain sebagainya. Dhamir muttasil yaitu dhamir yang tampaknya seakan-akan merupakan bagian atau suku kata dari kata-kata sebelumnya, seperti ta pada lafaz fahimta. B. Isim alam. Al-alamu isim ma'rifatu sama bahu syakhsa au makana au hiyawa na'ahu ayi syi'a akhar. Alam yaitu isim ma'rifat yang digunakan menamai orang, tempat, hewan, atau benda-benda lain. Contoh, maka Zahid Fatimah. C. Isim mubham yaitu dikehendaki adalah isim isyarat dan isim mausul dikarenakan makna keduanya yang samar atau mubham yang bisa tertentu dengan melalui isyarat dan silah. Isim isyarah yaitu isim yang dicetak untuk perkara yang diisyarahkan yang tampak dengan jari telunjuk dan sesamanya. Contohnya hadihi, dalika, tilka, dan hada. Isim mausul yaitu isim yang menunjukkan sesuatu atau seseorang yang tertentu dengan cara menyebutkan sesuatu kalimat sesudahnya. Isim-isim yang dimasuki al yaitu isim yang dimasuki al dan memberikan pengertian ketentuan bagi isim tersebut, seperti al-kursiyu. Ketentuan bagi isim tersebut seperti al-kursiyu. Kursi itu kursi, al-qalamu itu pena. Isim yang didhofahkan pada isim ma'rifat yaitu isim-isim yang diidhofahkan pada salah satu dari isim ma'rifat yang disebutkan di atas, maka terjadilah ma'rifat dengan itu. Dua isim nakirah yaitu setiap isim yang umum mencakup segala macam jenisnya dan tidak tertentu. Contoh, rajala seorang laki-laki, marro'ata seorang perempuan, katabu sebuah kitab. Untuk lebih mudah dimengerti, dapat dikatakan bahwa isim nakirah adalah setiap isim yang bisa dimasuki al dan menyebabkan menjadi makrifat, seperti
rojala menjadi ar-rojala, marrota menjadi al-marrota, kataba menjadi al-katab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulumatun Amah NIM 2220047. Di sini saya sebagai pemateri ketiga. Saya akan menjelaskan mengenai fungsi isim nakiroh dan isim ma'rifat. Baik, di dalam Al-Quran isim nakiroh dan isim ma'rifat memiliki fungsi yang berbeda, tidak dicampur adukan satu dengan yang lainnya. Yang pertama, isim nakiroh berfungsi sebagai satu, menunjukkan arti satu. Misalnya, daraballahu masalan rajulan fihi syuraka. Arti kata rojulan pada ayat ini adalah seorang laki-laki. Yang kedua, menunjukkan arti macam. Misalnya, wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatun. Arti kata ghisyawatun pada ayat ini adalah semacam penutup. Yang ketiga, menunjukkan arti satu dan macam. Misalnya, wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma. Arti kata dabbati pada ayat ini adalah semua jenis hewan, dan arti kata ma'i pada ayat ini adalah air. Yang keempat, menunjukkan arti memuliakan. Misalnya, fa'dhanu biharbi. Arti kata biharbi pada ayat ini adalah mengumandangkan perang, yakni perang dalam bentuk apa saja. Yang kelima, menunjukkan arti banyak. Misalnya, a'inna lana la'ajro. Arti kata la'ajro pada ayat ini adalah upah yang besar, yakni imbalan yang melimpah dan setimpal. Yang keenam, menunjukkan arti memuliakan dan banyak. Misalnya, wa iyukadzibuka faqad kudzibat rusulun. Arti kata rusulun pada ayat ini adalah rasul-rasul, yakni rasul-rasul yang mulia dan banyak. Yang ketujuh, menunjukkan arti menghinakan, yakni menjatuhkan keadaannya sampai batas yang tidak mungkin digambarkan. Misalnya, inna dhunna illa dhunna. Arti kata dhunna di sini adalah menduga-duga saja, yakni dugaan hina yang kualitas hinaannya tidak dapat digambarkan. Yang kedelapan, menunjukkan arti sedikit. Misalnya, waridwanum minallahi akbar. Arti kata waridwanu pada ayat ini adalah keridhaan Allah, yakni keridhaan Allah meskipun sedikit pasti lebih besar daripada surga, karena keridhaan merupakan pangkal setiap kebahagiaan. Yang kedua yaitu isim ma'rifat, berfungsi sebagai satu, isim ma'rifat berupa dhamir atau kata ganti. Fungsinya yaitu yang pertama menunjukkan kata ganti orang pertama atau mutakalim. Yang kedua menunjukkan arti orang kedua atau mukhatab. Yang ketiga menunjukkan kata ganti orang ketiga atau ghaib. Yang kedua yaitu isim ma'rifat berupa alam atau kata benda. Fungsinya yaitu yang pertama menghadirkan orang tertentu untuk pertama kalinya pada hati pendengar. Misalnya Muhammadar Rasulullah. Yang kedua menunjukkan arti memuliakan. Yang ketiga menunjukkan arti menghinakan. Misalnya tabbat yada abi lahabi wa tab. Yang ketiga isim ma'rifat berupa isyarah atau kata petunjuk. Fungsinya yang pertama menghadirkan pembicaraan kepada pendengar dengan cara menunjukkan sesuatu yang dapat diindra. Yang kedua menunjukkan arti menghinakan sesuatu yang dekat. Yang ketiga menunjukkan arti memuliakan sesuatu yang jauh. Yang keempat yaitu isim ma'rifat berupa mausul.
Ya, fungsinya yang pertama, ada unsur kebencian jika menyebut langsung namanya, baik karena merahasiakan, menghinakan, atau karena lainnya. Yang kedua, menghendaki arti umum. Yang ketiga, meringkas pembicaraan umum. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.